Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni pada mata pelajaran KNU-an untuk anak-anak kelas 5 MIN Baiat Kudus. Pada kesempatan kali ini Bu Heni akan menerangkan tentang Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu wali songo yang mendakwahkan agama Islam di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sebelum kita mempelajari tentang Sunan Kalijaga, kita perlu mengetahui apa sih yang dinamakan dengan wali songo ya. Wali songo adalah 9 ulama yang mendakwahkan agama Islam khususnya di tanah Jawa pada abad sekitar 14 ya, pada abad ke-14 ya. 9 ulama yang mendakwahkan agama Islam di tanah Jawa. Kalau dilihat dari daerah dakwahnya ya, wali songo ini terbagi menjadi 3, yaitu di daerah Jawa Timur. Yang masuk di daerah Jawa Timur adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, kemudian Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Selanjutnya ada yang di daerah Jawa Tengah, ini termasuk Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sedangkan di Jawa Timur ini ada Sunan Gunung Jati ya. Ini kalau dilihat dari daerah dakwahnya. Sedangkan kalau dilihat dari cara berdakwahnya, wali songo ini terbagi menjadi 2, yaitu yang tergolong abangan yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang. Apa yang dimaksud dengan abangan? Abangan itu terus ndak sesuai ndak ya, tetapi abangan ini menyesuaikan diri dalam berdakwah. Karena apa? Karena dulu orang-orang yang berada di lingkungan Jawa ini banyak yang sudah beragama Hindu, Buddha, kemudian juga mempunyai kepercayaan animisme yang sangat kuat ya. Yang kalau dimasuki agama Islam itu sangat bertolak belakang. Makanya para wali yang tergolong cara berdakwahnya abangan ini mengkolaborasikan mengkolaborasikan antara ajaran Islam dengan kepercayaan atau kebiasaan kebudayaan pada saat itu. Tentunya kebiasaan atau kebudayaan yang tidak menentang agama Islam. Yang selanjutnya adalah kelompok putihan yang memang cara berdakwahnya ini sesuai dengan ajaran asli yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dipimpin oleh Sunan Giri ya. Kemudian yang tergolong ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati. Oke, sekarang kita masuk ke Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini mempunyai nama asli Raden Mas Syahid. Lahir kira-kira tahun 1455 dan wafat 1586. Beliau mempunyai usia yang sangat panjang, sekitar 131 tahun ya, usianya itu 131 tahun. Makanya beliau ini banyak mengalami masa kekuasaan ya, baik dari kerajaan Majapahit iki ngumani, Kasultanan Demak, Kasultanan Raden Mas Syahid di Cirebon dan di Banten ya. Beliau ini ngumani saking lamanya usia beliau. Kemudian beliau ini merupakan putra dari Tumenggung Wilatakta, yaitu Adipati Tuban, dengan Dewi Nawangrum ya.
dengan Dewi Nawangrum. Ayahnya bernama Tumenggung Wilatakta dan ibunya ini bernama Dewi Nawangrum. Karena beliau ini merupakan putra dari Adipati, sejak kecil beliau dididik di istana yang tercukupi ya, baik secara materi, kasih sayang, kemudian juga beliau sejak kecil juga sudah belajar banyak sekali ilmu agama Islam, kemudian ilmu bela diri ya. Nama lain beliau ini Raden Lokajaya, kemudian Pangeran Tuban, kemudian juga ada yang menyebut Syekh Melaya. Kemudian Sunan Kalijaga ini mempunyai 2 istri. Yang pertama istrinya itu bernama Dewi Saroh. Dewi Saroh itu putri dari Maulana Ishak. Maulana Ishak adalah ayah dari Sunan Giri. Jadi Dewi Saroh dan Sunan Giri itu saudara ya, adik kakak. Kemudian beliau juga menikah dengan Dewi Sarokah. Ini adalah putri dari Sunan Gunung Jati. Menikah dengan Dewi Saroh ini memiliki 3 anak. Di antaranya adalah Sunan Muria, Raden Umar Said ya, kemudian Dewi Ruqayyah dan Dewi Sofiyah. Sedangkan ketika menikah dengan Dewi Sarokah ini mempunyai 5 anak. Yang pertama Ratu Pembayun, kemudian Nyi Ageng Panenggak, kemudian Sunan Hedi, yang keempat adalah Raden Abdurrahman, kemudian yang kelima adalah Nyi Ageng Ngarang. Sunan Kalijaga ini ketika muda dikenal sangat nakal. Sangat nakalnya kenapa? Karena sering mencuri hasil bumi dari orang tuanya sendiri ya. Di istana itu kan banyak sekali hasil bumi dari pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat pada saat itu. Ada beras, ada jagung, gandum ya, itu dicuri sehingga ketika ketahuan Sunan Kalijaga ini diusir oleh orang tuanya sendiri dari istana. Kemudian kenapa dia mencuri? Tujuannya itu baik, untuk membantu rakyat miskin yang kelaparan pada saat itu. Rakyat sudah miskin masih dimintai pajak oleh dari istana ya, yang memintai orang tuanya sendiri. Memang membantu rakyat miskin itu baik, tapi kalau dengan cara mencuri itu jadinya tidak baik. Beliau ini juga merupakan murid dari Sunan Bonang. Kemudian diangkat menjadi Wali Songo sekitar tahun 1463. Disebut Sunan Kalijaga ini karena pernah menjaga tongkatnya Sunan Bonang di pinggir kali ya, makanya disebut Kalijaga. Kali itu sungai, Jogo itu menjaga ya. Kemudian beliau berdakwah di wilayah Kadilangu, Demak, Jawa Tengah dan dimakamkan di situ. Ini adalah gambaran ketika Sunan Kalijaga ini menjaga tongkat dari Sunan Bonang. Jadi suatu ketika Sunan Kalijaga diusir oleh orang tuanya dari istana ya. Dia kemudian berkelana di hutan, merampok orang-orang yang lewat, orang-orang pedagang yang lewat ya, orang-orang kaya yang lewat, merampok hartanya ndak buat dia tapi buat rakyat miskin pada saat itu ya, memberikan kepada rakyat miskin itu dengan diam-diam ditaruh di depan rumahnya. Kemudian suatu ketika beliau bertemu dengan orang tua yang bisa mengalahkan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sangat pandai bela diri dan dikalahkan orang tua tersebut ya. Kemudian dia mengejar orang tua tersebut dan ingin menjadi muridnya. Orang tua tersebut memberi persyaratan kalau mau menjadi muridnya ini harus mau menunggui tongkat
di pinggir kali sampai orang tua tersebut datang kembali. Dan Sunan Kalijaga pada saat itu mengiyakan, tongkat ditancap ditungguin dia, tidak terasa sampai tidak hanya sehari semalam atau beberapa hari ya, tapi sampai bertahun-tahun, sampai tubuh Sunan Kalijaga ini dipenuhi dengan akar-akaran pohon yang ada di sampingnya ya. Setelah 3 tahun lamanya, orang tua tersebut baru datang membangunkan Sunan Kalijaga, kemudian mengambil tongkatnya. Kemudian dari situ diketahui bahwa orang tua tersebut adalah Sunan Bonang. Kemudian Sunan Kalijaga ingin diangkat menjadi murid dari Sunan Bonang. Begitulah kira-kira ya, makanya disebut dengan Sunan Kalijaga karena pernah menjaga tongkat di pinggir kali. Ajaran dari Sunan Kalijaga ini ajarannya itu kolaborasi ya, antara tauhid yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dikombinasikan dengan tradisi budaya Jawa pada saat itu, karena memang masyarakat pada saat itu sudah mempunyai kepercayaan dan tradisi-tradisi budaya yang sulit sekali dihilangkan. Apa saja? Yang pertama, menciptakan tradisi kurban. Jadi dulu pada tahun 1506 di Demak itu ada sebuah tradisi upacara korban Raja Weda namanya ya. Tentu saja upacara tersebut itu bertentangan dengan agama Islam. Karena apa? Karena mereka mau berburu kerbau di hutan secara liar, kemudian disembelih, entah itu kerbaunya cacat atau tidak, pokoknya disembelih ya. Kemudian darahnya hewan tersebut itu diminumkan kepada peserta ritual pada saat itu sebagai bentuk sesaji. Ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu memberi sesaji kepada Siwa Buddha atau Siwa Buddha atau Buddha Siwa, agar tidak murka dan menimbulkan bencana bagi rakyat dan negara. Hal itu lama dilakukan. Kemudian Sunan Kalijaga ini datang. Kemudian Sunan Kalijaga ini menyisipi dengan agama ajaran Islam. Bagaimana kalau hewan itu disembelih dengan menyebut nama Allah, kemudian hewannya itu hewan ternak, diantaranya kerbau, sapi atau kambing, tentunya yang sehat, yang gemuk, yang tidak cacat ya, sesuai dengan syarat hewan kurban. Kemudian disembelihnya itu ketika setelah sholat Idul Adha. Begitu ya. Tujuannya apa? Kemudian tujuannya untuk bersedekah, karena dagingnya ini dibagikan kepada fakir, miskin dan yatim piatu. Karena sedekah itu apa? Menolak bala atau menolak bahaya ya. Ini juga kemudian sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas semua rezeki yang dilimpahkan oleh Allah. Ini jadi yang tujuannya asale elek dadi apik. Kemudian selanjutnya adalah pengajar agama yang mencintai kesenian. Ya, dulu banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Kemudian dengan kebudayaan-kebudayaan tersebut disisipi ajaran Islam oleh Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga berhasil menyerap tradisi Jawa kemudian dipadukan dengan roh keislaman sehingga masyarakat berduyun-duyun masuk Islam pada saat itu. Banyak sekali ajarannya, diantaranya nanggap wayang, nyadran, sholat Idul Fitri, korban, syawalan, tahlilan ya, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan filosofi Jawa Islam dengan mengajari tentang filosofi luku dan pacul ya.
Kenapa kok diambil luku dan pacul? Karena kedua alat tersebut ini dikenal luas oleh masyarakat dan juga bermanfaat bagi pertanian. Luku filosofinya itu diartikan sebagai pegangan, kemudian pancadan, tanding, singkal, ejen, racuk, olang aling, ya, pegangan. Seperti halnya orang-orang Islam ini memegang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kemudian pacul ini singkatan dari ngipatake kang muncul, artinya dalam mengejar cita-cita tentu muncul godaan yang harus disingkirkan. Dalam setiap kehidupan pasti ada masalah. Ini filosofinya seperti itu, ya. Kemudian peninggalan Sunan Kalijaga. Peninggalan Sunan Kalijaga diantaranya ada makam Sunan Kalijaga, Saka Tatal Sunan Kalijaga, kemudian wayang purwa, ya, kemudian 2 perangkat gamelan, yaitu Kiai Sekati dan Nyai Sekati. Kemudian beliau juga menciptakan lagu Dandang Gula dan Tembang Lir Ilir. Kemudian juga menciptakan desain baju takwa. Baju takwa itu baju koko, ya, yang seperti di fotonya Sunan Kalijaga itu bajunya kerahnya koko. Kemudian juga membuat 2 karya tulis yang sangat terkenal, yaitu Serat Dewa Ruci dan Serat Linglung. Jadi ini adalah makam dari Sunan Kalijaga yang terdapat di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Kemudian ini adalah Saka Tatal, ya. Ada 4 Saka Tatal yang 4-empatnya itu merupakan buatan dari para wali songo. Di antaranya salah satunya adalah dari Sunan Kalijaga. Kemudian ini ada wayang purwo atau wayang kulit yang pada saat itu juga digunakan sebagai sarana dakwah Sunan Kalijaga. Nah, kemudian ini ada gamelan tadi, ya, gamelan yang disebut dengan sekaten. Nah, gamelan ini kan diciptakan dua lanang karo wedok, ngoten maksudnya, nggih, sepasang. Namanya Kanjeng Kiai Sekati dan Nyai Sekati. Lah, kok 2 kenapa? Ini difilosofikan sebagai 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian 2 gamelan ini yang satu diberikan kepada Kasunanan Surakarta, Keraton Kasunanan Surakarta, kemudian yang satu diberikan kepada Keraton Kasultanan Yogyakarta. Yang Kasultanan Surakarta ini dikasih yang Kiai Sekati, kemudian mereka membuat duplikat dari Kanjeng Nyai Sekati yang diberi nama Guntur Madu dan Guntur Sari. Sedangkan yang satunya lagi tadi diberikan kepada Kasultanan Yogyakarta, juga membuat pasangannya atau duplikasi dari Kanjeng Kiai Sekati, kemudian diberi nama Guntur Madu dan Naga Wilaga. Ya, terus desain takwa tadi, ya, kemudian lagu Dandang Gula dan Tembang Lir Ilir dan 2 karya tulis lainnya. Itu tadi adalah peninggalan dari Sunan Kalijaga. Cukup sekian materi yang dapat Bu Heni sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.